Halo adik-adik, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Newton ya. Ini adalah soal fisika SMA kelas 10. Baik adik-adik, langsung aja kita mulai soal yang pertama. Seorang penerjun payung bermasa 89 kg. Masa payung dan benda lain diabaikan dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Akibat gaya gesek udara, ya, gaya gesek udara itu simbolnya adalah F kecil ya. Payung menjadi bergerak dengan kecepatan tetap 10 meter per sekon arahnya ke bawah. Yang ditanyakan di sini adalah besar gaya gesek udara adalah, nah adik-adik kalau misalkan kita gambarkan, jadi di sini kita punya seorang penerjun payung yang masanya 89 kg ya. Kemudian pada penerjun pasti nanti akan bekerja gaya berat yang arahnya ke bawah, yaitu massa kali percepatan gravitasi bumi ya. 89 kali 10 sama dengan 890 Newton. Kemudian di soal dikatakan ada gaya gesek udara ya, sehingga menyebabkan penerjun bergerak dengan kecepatan tetap ke arah bawah. Sehingga bisa kita simpulkan fungsi dari gaya gesek udara di sini adalah untuk menghambat pergerakan dari penerjun payung ya. Jadi kalau tidak ada gaya gesek yang arahnya ke atas ya, maka penerjun akan bergerak dengan percepatan gravitasi bumi ya ke arah bawah sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Akan tetapi karena ada gaya gesek udara, maka penerjun bisa bergerak dengan kecepatan tetap ya. Baik. Jadi di sini kita akan menghitung berapakah besar F dengan menggunakan hukum Newton yang pertama. Nah, mengapa dengan hukum Newton yang pertama? Karena di soal dikatakan bahwa penerjun bergerak dengan kecepatan tetap. Ingat, jika pada hukum Newton yang pertama itu adalah sigma F sama dengan 0 ya. Sekalian kita review. Ini adalah hukum Newton yang pertama. Ya, hukum Newton yang pertama. Untuk hukum Newton yang kedua, itu sigma F sama dengan M kalikan A ya. Nah, ini maksudnya M kalikan A. Ini adalah hukum Newton yang kedua. Jadi artinya kalau ada benda bergerak dengan percepatan ya, jadi artinya ada perubahan kecepatan, maka kita bisa menggunakan hukum Newton yang kedua. Ya, Dek ya. Nah, hukum Newton yang ketiga itu adalah gaya aksi sama dengan negatif dari gaya reaksi ya. Baik. Jadi di sini kita akan gunakan hukum Newton yang pertama ya, sigma F sama dengan 0 ya. Alasannya karena di sini penerjun payung bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, adik-adik harus ingat bahwa yang namanya gaya itu adalah besaran vektor. Jadi selain punya besar, gaya juga punya arah. Ya, biasanya kalau dalam fisika arah ke atas tandanya positif, arah ke bawah tandanya negatif ya. Jadi seperti ini. Maka langsung aja kita masukkan ke persamaan dari hukum Newton yang pertama, yaitu F negatif W sama dengan 0. F sama dengan W sama dengan 890 Newton. Jadi jawabannya di sini adalah yang C ya. Ini mestinya 890 Newton. Bisa dipahami ya, Dek ya? Sebuah benda memiliki berat 50 Newton digantung pada tali lemas tidak kaku yang masanya diabaikan sebagaimana terlihat pada gambar. Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah benda beratnya 50 Newton digantung pada tali lemas sehingga pada tali nanti muncul gaya tegang tali ya, T1, T2 dan T3. Nah, ini berarti otomatis T1 sama dengan W ya, Dek ya, karena benda dalam kondisi seimbang atau dalam kondisi yang diam. Maka, nah di sini ada 4 pernyataan. Intinya kita diminta untuk menganalisa kebenaran dari keempat pernyataan ini. Jadi soal seperti ini adalah tipe soal UTBK atau SBMPTN ya. SBMPTN itu adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, adik-adik langsung aja di sini kita akan proyeksikan T2 dan T3 ini ya ke sumbu X dan sumbu Y. Masih ingat ya caranya ya. Jadi di sini kita buat garis bantu dulu. Yang ini adalah sumbu Y, kemudian yang mendatar ini adalah sumbu X. T2 kalau kita proyeksikan ke arah sumbu X ya. Nah, seperti ini. Ini jadinya T2X. Kalau yang T3 ini kita proyeksikan ke arah sumbu X, ini jadinya T3X ya. Kemudian kalau T3 ini kita proyeksikan ke arah sumbu Y, maka ini jadinya T3Y. Kemudian yang T2 kita proyeksikan ya ke arah sumbu Y,
maka ini jadinya T berapa ini? T2Y ya. Nah, karena sistem dalam kondisi yang seimbang itu artinya kita akan gunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0 ya. Karena di sini ada sumbu X dan sumbu Y, maka sigma F sama dengan 0 ini bisa kita tuliskan sebagai sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Artinya gaya yang bekerja pada sumbu X itu saling meniadakan. Demikian juga gaya yang bekerja pada sumbu Y. Sehingga kita tahu di sini pada sumbu X dulu ya. Nah, pada sumbu X, maka T3X besarnya sama T2X ya. Jadi gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan. Ya, jelas ya. Sementara kalau pada sumbu Y ya, gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas itu adalah T2Y ditambah T3Y sama dengan T1 ya, atau sama dengan W juga boleh karena T1 sama dengan W. Nah, sekarang berapakah T2X? T2X itu adalah T2 cos 30 derajat ya. Masih ingat ya caranya ya. Jadi kalau dekat dengan sudut maka kita pakai cos. Jadi T2X itu adalah T2 cos 30 derajat. Demikian juga untuk T3X, dekat dengan sudut 60 derajat, maka T3X itu nilainya sama dengan T3 cos 60 derajat. Sehingga ini bisa kita tuliskan sebagai T3 cos 60 derajat ya, sama dengan T2 cos 30 derajat. Ya, bisa dipahami ya. Lalu kita ke sumbu Y, T2Y dan T3Y ya. Karena yang sumbu X itu kita pakai cos di sini, maka otomatis yang sumbu Y kita pakai sin ya. Jadi T2Y itu adalah T2 sin ya. Kalau T2Y berarti sudutnya 30 derajat ya. Di sini yang diapit oleh gaya T2 itu 30 derajat. Jadi T2 sin 30 derajat ditambah T3Y. Ingat T3 mengapit sudut 60 derajat ya terhadap sumbu X. Yang sumbu Y kita pakai sin. Jadi T3 sin 60 derajat ya, sama dengan T1. T1 tidak kita proyeksikan ya ke arah sumbu X dan sumbu Y karena T1 ini berimpit dengan sumbu Y. Bisa dipahami ya Dek ya. Nah, sekarang dari sini kita bisa cek 4 pernyataan ini. Kita mulai dari pernyataan yang pertama. T3 cos 60 derajat sama dengan T2 cos 30 derajat. Ya, ini pernyataan yang betul ya. Jadi T3 cos 60 derajat sama dengan T2 cos 30 derajat. Lalu kita ke pernyataan yang kedua. Apakah T1 lebih besar daripada T2 ditambah T3? Nah, ini adalah pernyataan yang salah ya. Karena mestinya T1 ya itu sama dengan T2 sin 30 derajat ditambah T3 sin 60 derajat. Jadi opsi yang kedua ini salah ya. Kemudian kita ke opsi yang ketiga. T3 sin 60 plus T2 sin 30 sama dengan W. Ini benar ya Dek ya. Jadi T3 sin 60 ditambah T2 sin 30 derajat ya, yang ini ya. Itu sama dengan T1, padahal T1 itu sama dengan W. Jadi opsi yang ketiga itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian opsi yang keempat, W sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3, ini jelas opsi yang salah. Karena mestinya W itu sama dengan T1, yang ini ya. Nah, jadi W itu sama dengan T1, bukan T1 ditambah T2 ditambah T3. Jadi jawaban yang benar itu adalah 1 dan 3. Kalau ini soal SBMPTN, maka 1 dan 3 itu jawabannya adalah yang B. Bisa dipahami ya. Jika massa benda 6 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, jadi M 6 kg, G 10 meter per sekon kuadrat ya, maka besar gaya normal untuk sistem A, B, dan C di bawah ini masing-masing adalah, jadi di sini ada 3 buah benda ya, masanya sama yaitu 6 kg. Ini 6 kg, kemudian di sini ada gaya luar ya, 30 Newton. Lalu ini juga 6 kg, kemudian ada gaya luar 30 Newton, ini kurang ya Dek ya. Ada sudut 30 derajat di sini ya. Yang tekan adalah berapakah gaya normal. Gaya normal itu adalah gaya kontak antara benda dengan bidang. Jadi ini ada bidang ya, ada bidang datar.
Nah, karena ada kontak antara benda dengan bidang datar, maka pada benda akan bekerja gaya normal. Arahnya adalah tegak lurus dengan bidang. Nah, ini kebetulan semuanya berarah ke atas. Nah, seperti ini. Sekarang berapakah besar gaya normal? Kita kembali akan menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Karena sistem A, B, dan C dalam kondisi seimbang, ya, dalam kondisi diam. Sehingga kita gunakan sigma F sama dengan 0, hukum Newton yang pertama. Nah, intinya kalau pada hukum Newton yang pertama, tadi juga sudah sempat kita singgung ya, gaya yang bekerja itu sama dengan 0. Jadi kalau ada gaya ke atas, nanti sama dengan gaya ke bawah. Kalau ada gaya ke kiri, nanti akan sama dengan gaya ke kanan. Ya, supaya resultan gayanya sama dengan 0. Jelas ya? Nah, sekarang kita mulai dari sistem yang A. Atau mungkin ini kita lengkapi dulu semuanya ya. Jadi pada benda selain bekerja gaya normal, maka akan bekerja gaya berat ya. Arahnya ke bawah, ini 60 Newton. Ini juga 60 Newton ya. Caranya massa kali gravitasi ya. 6 kali 10 itu 60 Newton. Oke, kita mulai dari sistem yang pertama, yang A. Berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Gaya ke atas itu adalah N, gaya ke bawah itu adalah W, atau dalam hal ini langsung aja ini biar cepat ya. Sama dengan 60 Newton. Jadi untuk sistem yang A, gaya normal yang bekerja adalah 60 Newton. Sekarang kita ke sistem yang B. Sama, jadi gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas N, sementara gaya yang ke bawah di sini ada 2, yaitu gaya berat ya, 60 Newton ditambah gaya luar ya, F-nya di sini sama dengan 30 Newton. Jadi N sama dengan 90 Newton ya. Nah, sekarang kita ke sistem yang C. Di sini ada gaya luar 30 Newton membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal ya. Maka gaya luar ini bisa kita proyeksikan ke arah sumbu Y dan ke arah sumbu X seperti ini ya. Kalau yang ke arah sumbu X masih ingat ya, ini 30 cos 30 derajat ya, dekat dengan sudut maka kita pakai cos. Maka otomatis yang ke arah sumbu Y, karena yang X itu kita pakai cos, yang sumbu Y ini pasti sin ya, jadi 30 sin 30 derajat. Nah, berapakah besar gaya normal? Sama ya, intinya gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Jadi kalau gaya yang ke atas itu berarti N ya, sama dengan gaya yang ke atas itu kan N. Lalu ada lagi gaya yang ke atas 30 sin 30 derajat, berarti N ditambah 30 sin 30 derajat sama dengan gaya yang ke bawah, yaitu 60 Newton ya, seperti ini. 30 sin 30 itu 30 kali setengah ya. Jadi sin 30 derajat itu setengah. Jadi N itu sama dengan 60 dikurangi sin 30 setengah, setengah kali 30 itu berarti 15. Jadi 60 dikurang 15 sama dengan 45 Newton. Jadi gaya normalnya adalah 60, 90, dan 45. Jawabannya itu adalah yang D ya, 60, 90, dan 45 Newton. Bisa dipahami ya. Soal selanjutnya ini masih berkaitan dengan menghitung besar gaya normal ya. Balok dengan berat W ditarik sepanjang permukaan mendatar dengan kelajuan konstan V oleh gaya F yang bekerja pada sudut θ terhadap horizontal. Jadi kalau kita lihat di sini ada balok, beratnya W ke bawah ya. Kemudian ditarik oleh gaya F ya, ini membentuk sudut θ terhadap horizontal seperti ini ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapakah besar gaya normal yang bekerja pada balok oleh permukaan ya. Gaya normal arahnya dalam hal ini adalah ke atas ya, tegak lurus dengan permukaan atau tegak lurus dengan bidang kontak antara balok dengan permukaan. Nah, kembali kita akan menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0 ya, karena dalam hal ini balok dalam kondisi yang seimbang ya, bergerak dengan kecepatan konstan. Yang ke arah sumbu X, yang ke arah sumbu Y, ini balok diam ya.
Sehingga di sini kita bisa proyeksikan F ke arah sumbu Y, ya, ini FY, dan ke arah sumbu X, ini Fx. Jadi FY dan yang sini adalah Fx. Fx itu adalah F cos theta ya. Karena ini kalau secara matematika sudut ini nanti sama dengan sudut yang sebelah sini ya. Nah, jadi Fx sama dengan F cos theta. Maka Fy sama dengan F otomatis sin ya. Jadi F sin theta. Yang kita gunakan itu adalah gaya-gaya yang berarah atau searah dengan sumbu Y ke atas bawah ya, karena kita mau mencari berapakah besar gaya normal. Jadi Fx di sini tidak kita gunakan. Ya, mirip dengan soal yang barusan kita bahas ya. Oke, jadi langsung aja gaya yang ke atas sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas yang pertama itu adalah gaya normal, kemudian ditambah dengan hasil proyeksi vektor F terhadap sumbu Y ya. Jadi N ditambah Fy sama dengan gaya yang arahnya ke bawah, yaitu sama dengan W. Maka N sama dengan W dikurang Fy sama dengan W dikurangi Fy itu adalah F sin theta. Jadi besar gaya normal sama dengan W dikurangi F sin theta. Maka jawabannya yang C. Soal selanjutnya ini masih berkaitan dengan gaya normal ya. Gaya normal untuk masing-masing sistem A, B, dan C di bawah ini jika massa benda 10 kg, percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat adalah, nah masing-masing benda memiliki massa yang sama ya, 10 kg. Ini 10, yang ini juga 10, yang ini juga 10. Sehingga untuk yang sistem A dulu ya, kita coba kerjakan. Maka pada benda akan bekerja gaya berat, arahnya ke bawah, 10 kali 10 sama dengan 100 Newton. Ya, untuk sistem yang B ini juga sama, ini 100 Newton, gaya beratnya, ini juga 100 Newton. Kemudian di sini ada data yang kurang ya, yang diketahui di sini mestinya ada sudut 30 derajat. Kemudian yang sistem C ini ada sudut 60 derajat terhadap horizontal seperti ini ya, Dek ya. Yuk, sekarang kita coba kerjakan sistem yang A dulu. Kita pakai warna merah biar kelihatan. Langkahnya adalah kita proyeksikan dulu gaya 100 Newton ini searah dengan bidang miring ya. Jadi rumusnya langsung aja dihafalkan. 100 atau W sin theta, 100 sin theta. Jadi kalau searah dengan bidang miring, searah bidang miring ya, searah bidang miring. Ada S di sini ya, searah bidang miring. Nah, I-nya juga ada 2, maka kita pakai sin. Jadi 100 sin 30 derajat sama dengan 50 Newton ya, sin 30 itu setengah. Kemudian kita proyeksikan yang tegak lurus dengan bidang miring, otomatis di sini kita pakai cos ya. Jadi 100 cos theta. Searah sin, tegak lurus cos. Cos theta, cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Jadi 100 kali setengah akar 3 sama dengan 50 akar 3 Newton. Kemanakah arah gaya normal? Ingat, yang namanya gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan ya, karena permukaannya miring seperti ini, maka gaya normalnya juga miring ke arah sana ya, Dek ya. Nah, ini adalah gaya normal. Berapakah besar gaya normal? Kita akan kembali menggunakan hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Jadi kalau sigma F sama dengan 0 itu intinya gaya-gaya yang bekerja itu saling meniadakan ya, besarnya sama dan berlawanan arah. Contohnya pada sistem yang A ini ya, gaya normal arahnya miring ke sana ya, ke arah atas. Nah, ini dinolkan dengan gaya lawannya yaitu 50 akar 3. Jadi langsung aja bisa kita tuliskan di sini N sama dengan 50 akar 3 Newton. Ya, jelas ya. Kemudian kita ke sistem yang B. Pada sistem B bekerja gaya luar yaitu 30 Newton, arahnya ke kiri. Kemudian karena di sini ada gaya luar 30 Newton arahnya ke kiri ya, mendorong benda bermassa 10 kg ini ke tembok ya, taruhlah seperti itu, maka pada benda bermassa 10 kg ini akan bekerja gaya normal.
arahnya kebalikan ya, ke kanan. Sehingga langsung aja di sini sigma F sama dengan 0 itu berarti gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri, yaitu N sama dengan F ya, sama dengan 30 Newton. Paham ya? Sekarang kita ke sistem yang C, sistem yang terakhir ya. Di sini ada gaya luar 50 Newton membentuk sudut 60 derajat terhadap horizontal. Gaya luar ini bisa kita proyeksikan ke arah sumbu X ya. Ini adalah F3X dan ke arah sumbu Y ya, seperti biasa ya. F3Y. Nah, kemanakah arah gaya normal? Arah gaya normalnya adalah ke arah kanan ya, tetap ke arah kanan seperti ini. Intinya sama, jadi gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri. Ya, itu adalah hukum Newton yang pertama. Jadi gaya ke kanan itu adalah gaya normal, yang gaya ke kiri itu sama dengan F3X. Nah, F3X itu adalah F3 cos theta atau cos 60 derajat. Dekat dengan sudut kita pakai cos ya. Jadi F3-nya sama dengan 50, cos 60 setengah 50 kali setengah sama dengan 25 Newton ya. Jadi di sini kita sudah peroleh gaya normal untuk sistem A 50 akar 3, kemudian gaya normal untuk sistem B 30 Newton, gaya normal untuk sistem C 25 Newton. 50 akar 3, 30, 25, jawabannya adalah yang C. Benda dengan massa 10 kg berada di bidang mendatar kasar, mu S 0,4, mu K 0,35, G 10 meter per sekon kuadrat. Mu S itu adalah koefisien gesekan statis, ya Dek ya. Sementara mu K itu adalah koefisien gesekan kinetik. Ya, bila diberi gaya horizontal yang tetap sebesar 30 Newton, jadi ini ada gaya luar ya, F30 Newton. Besar gaya gesekan yang bekerja pada benda tersebut adalah gaya gesek dalam fisika, itu simbolnya adalah F kecil. Jadi kalau kita gambarkan, di sini ada sebuah benda bermassa 10 kg. Kemudian ini bidang datar kasar ya. Maka pada benda akan bekerja gaya berat ya 100 Newton dan gaya normal arahnya ke atas. Dalam hal ini gaya normal sama dengan gaya berat yaitu 100 Newton. Lalu pada benda diberi gaya luar ya sebesar 30 Newton. Kita anggap aja gaya luarnya ke arah kanan ya, 30 Newton di sini. Jadi F sama dengan 30 Newton. Maka pada benda karena ini bidangnya adalah kasar, maka akan bekerja gaya gesek arahnya ke kiri ya. Jadi F kecil ini adalah gaya gesek yang arahnya ke kiri berlawanan dengan gaya 30 Newton. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah besar gaya F ya. Nah, seperti ini. Nah, adik-adik, untuk menghitung berapakah besar gaya F, kita akan hitung terlebih dahulu berapakah Fs maksimum yang dimiliki oleh benda, yaitu mu S dikalikan dengan N. Mu S-nya tadi 0,4 ya. Kali N, N-nya tadi 100 ya, yang ini ya. 0,4 kali 100 sama dengan 40 Newton. Sekarang kita bandingkan. Gaya luar dengan Fs maksimum itu lebih besar Fs maksimum, atau kalau kita tuliskan gaya luar lebih kecil dibandingkan dengan Fs maksimum. Logikanya karena gaya luar itu lebih kecil daripada Fs maksimum, maka benda diam ya. Jadi gaya 30 Newton ini tidak sanggup untuk menggerakkan benda ya, karena F lebih kecil dibandingkan dengan Fs maksimum. Gaya yang diberikan lebih kecil dibandingkan dengan gaya statis maksimum yang dimiliki oleh benda, sehingga berlaku hukum Newton yang pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Maka gaya ke kanan sama dengan gaya ke kiri ya. Kalau kita balik, gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan. Gaya ke kirinya adalah F kecil, gaya gesek, sama dengan gaya ke kanan, yaitu F besar, yaitu 30 Newton. Maka besar gaya gesek sama dengan 30 Newton. Bisa dipahami ya. Jadi intinya di sini kalau adik-adik diminta untuk menghitung berapakah besar gaya gesek yang bekerja pada benda, maka hitung dulu Fs maksimum, kemudian bandingkan dengan gaya luarnya. Jika gaya luar itu lebih kecil daripada Fs maksimum, maka benda diam.
Nah, jika benda gaya eksternalnya atau gaya luarnya itu sama dengan Fs maksimum, maka dikatakan benda tepat akan bergerak. Ya, saya tulis ini ya. Jadi sekalian aja di sini kita bahas bersama-sama ya. F kurang dari Fs maksimum, seperti contoh soal kita kali ini, maka benda dalam kondisi diam. Kemudian jika F sama dengan Fs maksimum, maka benda kondisi tepat akan bergerak. TAB itu tepat akan bergerak. Sekarang jika F lebih besar dari Fs maksimum, maka benda bergerak dengan percepatan tertentu atau benda bergerak lurus berubah beraturan. Ketika F kurang dari Fs maksimum, maka F geseknya, F kecilnya sama dengan F. Ya, ketika F sama dengan Fs maksimum, maka F kecilnya sama dengan Fs maksimum. Ketika F lebih besar daripada Fs maksimum, ya, berarti benda bergerak lurus berubah beraturan, berlaku hukum Newton yang kedua, ya. Sigma F sama dengan M kalikan A. Untuk gaya geseknya sama dengan gaya gesek kinetik, karena benda kini telah bergerak. Jelas ya, Dek ya? Untuk Fk, ya, Fk itu rumusnya adalah mu K dikalikan dengan N. Saya tulis bawah sini ya. Jadi mu K dikalikan dengan N. Ini adalah gaya gesek kinetik yang dialami oleh benda ketika gaya luar besarnya lebih besar dibandingkan dengan Fs maksimum. Ya, jadi kuncinya itu ada di Fs maksimum. Cari dulu berapakah Fs maksimum, kemudian bandingkan dengan gaya luar yang bekerja pada benda. Masih berkaitan dengan gaya gesek ya. Kedudukan balok A dan B seperti terlihat pada gambar. Berat balok A 2 kali berat balok B, kemudian koefisien gesekan balok A dengan lantai sama dengan koefisien gesekan balok A dengan balok B. Jadi kalau kita tuliskan WA sama dengan 2WB, kemudian koefisien gesekan antara balok A ini sama dengan koefisien gesekan antara permukaan balok A dengan balok B ya. Balok B ini berada di atas permukaan balok A. Lalu yang ditanyakan adalah jika balok A bergerak sesuai dengan arah F ya ke kiri, gaya gesek A terhadap lantai dibandingkan dengan gaya gesek A terhadap B adalah, jadi kalau kita misalkan ini adalah F1, lalu yang ini adalah F2 ya, F kecil itu adalah gaya gesek. Berapakah F1 banding F2? Ya, ini yang ditanyakan. Nah, untuk menghitung F1 dan F2, caranya sama saja sebenarnya ya. Jadi gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikalikan dengan N. Sekarang pada benda A bekerja gaya berat WA. Selain bekerja gaya berat WA, pada benda A juga ditekan oleh gaya berat WB. Ya, nah seperti ini. Lalu pada benda A mengalami gaya normal arahnya ke atas. Ya, ini kita misalkan N1 sehingga F1 sama dengan mu dikalikan N1. Coba kita kembali ke sini ya, Dek ya. Jadi pada benda A bekerja gaya normal N1 arahnya ke atas dan bekerja gaya berat WA dan WB keduanya arahnya adalah ke bawah. Sesuai hukum Newton yang pertama, maka besarnya N1 sama dengan WA ditambah dengan WB. Jelas ya? Jadi hukum Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Langsung ya ke sini ya. Jadi F1 sama dengan mu dikalikan dalam kurung WA ditambah WB. WA-nya bisa kita ganti dengan 2WB ya. Karena WA sama dengan 2WB. Jadi besarnya F1 sama dengan 3 mu WB. Nah, ini adalah F1. Sekarang berapakah besar F2? Ya, F2 sama dengan mu dikalikan N2. Jadi pada benda B sekarang ya yang kita amati. Pada benda B bekerja gaya berat tadi WB ya. Kemudian karena ada kontak antara balok B dengan balok A, pada balok B akan bekerja gaya normal arahnya ke atas N2. Ya sudah, ini aja, berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Sekali lagi hukum Newton yang pertama. Gaya ke atas N2
gaya ke bawah WB. Ya, jadi N2 sama dengan WB. Maka F2 sama dengan mu dikalikan dengan WB. Kita kembali ke persamaan sebelumnya, F1 banding F2. F1 sama dengan 3 mu kali WB per F2 sama dengan mu WB. Berarti mu kali WB. Ini kita coret, kita coret, kita coret. Maka F1 banding F2 sama dengan 3 banding 1. Jawabannya adalah yang D. Sebuah peti bermasa 50 kg. Jadi massa peti di sini sama dengan 50 kg ya. Mula-mula diam di atas lantai horizontal. Mu K 0,1, mu S 0,5. Ingat, mu K itu adalah koefisien gesekan kinetik ya. Mu S itu adalah koefisien gesekan statis. Kemudian peti itu didorong dengan gaya F 100 Newton yang arahnya seperti pada gambar. Jadi di sini gaya F membentuk sudut theta terhadap horizontal. Jika sin theta sama dengan 0,6, cos theta 0,8, maka gaya gesek yang dialaminya sebesar. Jadi soal ini mirip dengan dua soal yang sebelumnya telah kita bahas ya Dek ya. Ingat langkahnya. Jadi yang pertama yang harus kita cari dulu adalah menghitung Fs maksimum. Fs maksimum itu adalah mu S kali N ya. Benda bermassa 50 kg, maka pada benda bekerja gaya berat W sama dengan 500 Newton. Kemudian karena ada kontak antara benda dengan lantai, maka pada benda bekerja gaya normal arahnya ke atas. Ya. Lalu di sini ada gaya luar F, membentuk sudut theta terhadap horizontal. Gaya luar ini jika kita proyeksikan ya ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y, seperti ini ya. Fx ya. Ini nilainya sama dengan F cos theta. Ya, secara matematis ingat ya, jadi sudut ini theta sama dengan sudut yang sebelah sini. Ini juga theta ya, sehingga Fx itu adalah gaya yang dekat dengan sudut sehingga kita pakai cos. Maka otomatis Fy sama dengan F sin theta ya. Yang kita butuhkan kali ini adalah Fy karena kita akan menghitung berapakah gaya normal. Jadi yang kita hitung yang Fy saja ya. Jadi Fy sama dengan F sin theta. F-nya 100 ya, ini ya, 100 kali sin theta. Sin theta sudah diketahui 0,6. Jadi Fy sama dengan 60 Newton. Ya, arahnya ke bawah. Berdasarkan hukum Newton yang pertama untuk menghitung gaya normal. Jadi gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Sigma Fy sama dengan 0. Langsung aja gaya ke atas. Di sini gaya normal sama dengan total gaya yang arahnya ke bawah, yaitu Fy dan W ya. Fy-nya 60, W-nya 500. Sehingga N sama dengan 560 Newton ya. Sehingga Fs maksimum sama dengan mu S-nya 0,1, gaya normalnya yang tadi kita hitung ketemu 560 ya. 0,1 kali 560 sama dengan 56 Newton. Ini adalah nilai dari Fs maksimum. Kemudian sekarang kita cek apakah gaya yang bekerja pada benda, ya gaya luar yang bekerja pada benda lebih besar ataukah lebih kecil dari Fs maksimum. Nah sekarang gaya yang bekerja pada benda itu gaya yang mana? Gaya yang bekerja pada benda, gaya luarnya di sini adalah Fx ya. Jadi besar Fx sama dengan F cos theta ya. F-nya 100, cos theta-nya diketahui di soal 0,8 ya. Jadi 100 kali 0,8 sama dengan 80 Newton. Nah, terlihat di sini bahwa gaya luarnya Fx dalam hal ini lebih besar dibandingkan dengan Fs maksimum. Ingat ya, di dua soal yang barusan kita bahas sebelumnya, jika gaya luar lebih besar dibandingkan dengan Fs maksimum, maka benda dalam kondisi bergerak lurus berubah beraturan.
Sehingga gaya gesek yang bekerja pada benda adalah gaya gesek kinetik karena bendanya bergerak. Bisa dipahami ya? Nah, Fk itu sama dengan mu k dikalikan dengan N. Mu k-nya sama dengan 0,5. Yang ini ya, Dek ya. Nah, ini mu k 0,5. Kita kalikan dengan gaya normal. Tadi gaya normalnya ketemu 560. 0,5 kali 560 itu sama dengan 280 Newton. Jadi, jawabannya adalah yang E. Ya, bisa dipahami ya. Jadi saya ulangi, karena gaya luarnya dalam hal ini adalah Fx ya. Ini adalah gaya luar yang menggerakkan benda itu lebih besar dibandingkan dengan Fs maksimum. Maka gaya gesek yang bekerja pada benda itu adalah gaya gesek kinetik karena benda telah bergerak lurus berubah beraturan. Rumus dari Fk adalah mu k kali N ya. Mu k-nya diketahui, N-nya tadi sudah kita hitung, maka kita bisa menghitung berapakah nilai dari gaya gesek kinetik. Di video selanjutnya, kita akan melanjutkan membahas soal-soal berkaitan dengan hukum Newton yang kedua. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa untuk klik like dan share ke teman-teman. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan tetap semangat. Sampai ketemu di video selanjutnya.